Dia sekarang dan sampai selamanya. Praise in the valley, praise on the mountain. I praise when I'm sure, praise when I'm doubting. I praise when I'm outnumbered, praise when surrounded. Praise lifts the waters, my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I'll praise when I'm feeling, I'll praise when I don't. I'll praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than it's found. Oh, my praise is the shot that brings Jericho down. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Mari kita menyembah Tuhan kita lebih dalam lagi. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. Praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive, so how could I keep it inside? Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. One more time. Praise the Lord, oh my soul.
Oke. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Ya, senang sekali kita boleh kembali bergabung kembali di ibadah remaja pada hari ini. Namun sebelum aku mulai, aku meminta kalian seperti biasa, tolong diisi bangku paling depan. Dan aku tidak akan mulai sampai bangku 3 baris sampai ke belakang itu terisi. Jadi minimal 3 baris dari depan itu udah terisi. Oke, aku diam sampai kalian mau maju ke depan sendiri. Yuk, yang paling dewasa, Cici Nesa, Cici Kesha, Ko Stephen, boleh dibantu adik-adiknya yang cowok tuh maju ke depan ya. Gitu. Biar nanti pas ada teman-teman yang telat, gak ada yang lari-larian tuh ke depan. Soalnya kalau kalian perhatiin biasa ada aja tuh yang lari-lari ke depan gitu. Nah, teman-teman yang sendirian, aku nggak melihat kalian sendirian. Kalian harus cari minimal di samping kalian ada orang ya. Samping ya, bukan samping space kosong gitu ya. Siska, dan siapa itu ya, maaf aku nggak kelihatan kamu. Marvella ya, itu yang baru datang ya. Maju ke depan yuk. Baik, thank you teman-teman untuk bantuannya dan kepeduliannya kepada sama kalian. Mari bersama-sama sebelum kita memulai ibadah, kita mau sama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau minta ke Tuhan untuk memberikan fokus dan juga ketaatan agar kita bisa mendengarkan firman-Nya. Mari kita bersaat teduh. Mari dengan bangkit berdiri, kita sama-sama katakan bahwa Tuhan itu Allah yang dahsyat. Hatiku percaya, mari kita katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada Tuhan, hanya padamu hatiku percaya. Mau lihat kalian bernyanyi hari ini ya, jadi jangan cemberut. Mari sama-sama kita akan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung
kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ibadah remaja hari ini boleh berlangsung atas pertolongan dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Ya, siapa di antara dari kalian yang saat ini atau pernah mengalami kegelisahan, kekhawatiran, atau kesedihan di dalam hidup kalian? Pasti banyak ya, dan aku pun begitu. Dalam setiap hari mungkin kayak banyak mikir, kenapa kok bisa gelisah ya hari ini ya. Dan setiap kali ada badai hidup yang menerpa kita seringkali mencari jalan keluar, jalan pintas dengan cara apapun, tanpa menyelesaikan itu. Namun hari ini, teman-teman, mari kita hadir di dalam ibadah hari ini. Kita meminta pertolongan dari Allah Bapa untuk memberikan ketenangan dan kedamaian dalam hati kita. Karena sebenarnya mungkin kita cuma perlu tenang, dan menyerahkan segala kekhawatiran itu kepada Tuhan. Mari kita memberikan ketenangan dalam hidup kita dan mengundang Tuhan kita. Tenanglah kini hatiku. Tuhanlah yang membimbing. Hatiku berserah. Di malam yang benar, di taman yang indah, tetap Tuhan yang pegang tanganku.
Setiap manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan dari Allah. Mungkin ada banyak dosa yang kita pendam dalam-dalam dan gak ada yang tahu. Bahkan orang tua, kakak adik, semua tidak ada yang tahu. Kita kubur dalam-dalam dan tidak pernah cerita ke siapapun. Namun jangan lupa bahwa ada Tuhan yang tahu dan melihat setiap dosa-dosa yang kita kubur dalam-dalam itu. Atau mungkin setiap dosa yang mungkin sudah menjadi habit kita, kebiasaan kita, dan kita mungkin tidak mau ubah. Maka dari itu, aku mau ajak kita semua, bukan hanya hari ini, namun mari kita sama-sama ambil tekad kalau kita mau sama-sama mengubahkan diri. Mari sama-sama aku ajak umat untuk berdoa secara pribadi. Silakan berdoa. Kami Tuhan, anak-anak Engkau yang sering jatuh ke dalam lubang yang sama. Kami sering jatuh di lubang lumpur dan kami bersenang-senang atas dosa yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali tidak mau berubah dalam dosa tersebut atau mungkin kami tidak sengaja melakukannya. Kiranya Engkau boleh terus membimbing kami Tuhan, agar kami boleh dapat Engkau dampingi, Engkau dapat ubah hati kami Tuhan yang keras ini, dan kami boleh berproses menjadi lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, tegur kami Tuhan, karena seluruh hidup ini hanya punya Engkau saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih sudah mengampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita menyanyikan penyesalan kami. Dan mari kita berikan hati kami. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari berikan hati kami. Inilah rindu kami kepada Engkau Tuhan. Sama-sama katakan kepada Tuhan, inilah keinginan kami Tuhan. This is my desire.
mari kita terus berikan hidup kita kepada Tuhan. Maka dari itu, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Karena Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita. Berita anugerah kita hari ini terambil dari Mazmur 112 ayat yang ke-1 sampai ke-3. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Amin. Mari terus imani itu dan terus berbahagialah untuk setiap kita yang menanamkan dalam hati kita. Dan jangan lupa untuk sebarkan kasih itu kemanapun. Tak dapat melihat yang tertindas dibebaskan. Sungguh
Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Engkau mengundang kami untuk datang beribadah. Kami mengucap syukur karena Engkau menuntun hidup kami selama hari-hari yang telah berlalu. Kami mengucap syukur Engkau juga hadir di sini dan menuntun kami untuk masuk dalam satu ibadah menyembah kepada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersama-sama di sini ketika kami sudah duduk tenang di hadapan-Mu dan kami mau menyembah Tuhan. Kami mendengar suara-Mu. Bicaralah kepada kami ya Tuhan dan tuntunlah kami. Agar kami sungguh-sungguh dapat memahami firman Tuhan dan sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berbicaralah kepada kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Senang bisa bertemu dengan kalian semua pada hari ini. Tema kita adalah following the wrong path. Ini mic-nya kenapa bisa tiba-tiba suka hilang dan nyala? Apa enggak? Saya kurang dekat itu ya? Cocok. Apa sih jalan yang salah? Yang mana gitu jalan yang salah? Dan seperti apa jalan yang salah? Kriterianya seperti apa? Kita sering berpikir bahwa di dalam dunia ini ada banyak jalan. Masih ingat ada satu pepatah katanya ya. Banyak jalan menuju ke Roma. Ya kan ya? Itu ya. Apakah benar ada banyak jalan? Dan jalan yang mana yang selama ini yang telah saya ambil? Dan apakah itu jalan yang benar atau jalan yang salah? Mungkin yang kita akan lihat bersama-sama. Nah, kita mau membaca 2 ayat saja dari Matius pasal 7 ayat 13 sampai 14. Mari kita buka bersama. Matius 7, 13 sampai 14. Matius 7, 13 sampai 14 bunyinya demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Kita berpikir ada banyak jalan loh di dunia. Seperti ada banyak jalan menuju GKI Perniagaan. Mau dari mana? Utara, selatan, timur, barat gitu ya. Banyak jalan gitu ya. Seperti pepatah menuju Roma. Tapi Yesus berkata di dunia ini hanya ada 2 jalan. Dan ini yang pernah ikut sekolah minggu tahu ya. Di dalam dunia ada 2 jalan gitu kan ya. Lebar dan sempit. Bilangnya adalah katanya lebar dan sempit ya. Tapi di sini adalah luas dan sempit. Ya, jadi Yesus hanya berkata hanya ada 2 jalan loh. Nggak ada jalan yang banyak-banyak gitu ya. Hanya ada 2 jalan. Yaitu jalan yang luas satu di dalam pintu yang lebar. Jadi pintu yang lebar di dalamnya ada jalan yang luas. Lalu yang kedua adalah jalan yang sempit yang ada di dalam pintu yang sesak. Ya, dikatakan bahwa di jalan yang luas itu ada orang banyak disebutnya. Tapi di jalan yang sempit itu hanya sedikit orang. Tapi Yesus memberikan kemudian ujungnya. Nah, ujungnya akan kita tahu tuh ya, apakah benar kalau jalan dari Gajah Mada itu ujungnya perniagaan gitu ya. Ujungnya betul enggak? Berarti jalannya benar atau salah. Nah, Yesus memberikan ujungnya gitu ya. Ujung dari jalan itu diberitahu oleh Tuhan Yesus. Katakan apa? Jalan yang luas. Setelah dia masuk kepada pintu yang lebar, apa ujungnya? Kebinasaan. Tetapi katanya pintu yang sesak yang dimasuki oleh orang dan situ kemudian ada jalan yang sempit, ujungnya apa? Kehidupan. Jadi yang mana jalan yang salah?
jalan yang luas. Jalan yang luas. Nah sekarang kita mau lihat seperti apa sih ciri-cirinya sehingga kita akan mengatakan, wah ya betul tuh. Saya sudah berada dalam jalan yang luas dan bukan jalan yang sempit. Apa itu jalan yang luas? Jalan yang luas adalah kalau orang lagi belajar motor atau belajar mobil itu ya maunya jalan yang bebas hambatan gitu ya. Nggak ada tuh yang lain-lain, nggak ada kalau bisa nggak ada mobil-mobil, nggak ada motor-motor, nggak ada orang-orang parkir-parkir gitu ya, nggak ada semuanya gitu ya. Jalan yang luas, wah lancar bebas. Jadi jalan yang luas adalah jalan yang bebas. Apa artinya ketika Yesus mengatakan jalan yang luas itu? Bahwa jalan yang luas itu adalah jalan yang bebas yang kita bisa melakukan apa saja yang kita mau. Sesuka hatiku gitu ya. Menuruti berbagai macam yang aku ingin nikmati. Aku mau apa? Pengen tahu apa? Mumpung masih muda. Waduh pengen ini itu ini. Gimana sih kalau ngedugem? Kayak apa tuh ya? Gimana sih rasanya kalau ngerokok? Oh pengen tahu tuh. Cicipin gitu ya. Kayak apa kata orang katanya sepet gitu. Tapi kemudian jadi manis. Apa tuh? Kayak apa tuh gitu ya. Pengen nyoba gitu ya. Atau kan kita udah banyak bilang ya, hubungan seks itu adalah nikmat. Betul gak tuh ya? Kayak apa tuh ya? Oh pengen tahu gitu ya. Nah jalan yang bebas adalah jalan yang melakukan sesuka hatiku. Sesuka hatiku. Semua berbagai kenikmatan bisa dituruti, bisa dinikmati, bisa diikuti, bisa dimasuki, bisa dijalani. Luas jadi jalan itu. Nah, Paulus menyebut jalan itu adalah jalan yang bersifat kedagingan. Itu di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Jalan di mana orang hidup menuruti apa? Keinginan dagingnya. Orang yang hidupnya mengarahkan hidupnya apa? Berfokus kepada apa? Aku, keinginanku, kepuasanku. Puas gak? Di gereja perniagaan puas gak? Gak puas. Jadi mesti kemana tuh supaya aku puas? Kayaknya kalau nyanyi belum puas deh. Dengerin firman juga belum puas deh. Teman-temannya kalau menyambut juga enggak puas. Enggak rasanya in di dalam gitu ya. Rasanya enggak enak, enggak dapet. Feel-nya tuh enggak dapet. Aku mau cari tempat yang lain. Jadi apa? Keinginanku, kepuasanku, kepentinganku. Dan tidak ada pemahaman benar atau salah. Yang penting ku-nya itu menjadi yang menonjol. Jadi menginginkan apa? Kepuasan diriku. Sehingga yang kuat itu adalah dua kata yang muncul kalau kita bicara adalah jalan yang luas. Atau Paulus bilang itu jalan yang kedagingan sifatnya adalah apa? Ego dan keinginan. Egoku, keinginanku terpuaskan tidak. Egoku aku waktu datang disapa enggak? Dilihat enggak? Dianggap enggak? Atau cuek bebek, lu datang enggak datang bodo amat. Lu datang syukur, enggak datang juga bodo amat gitu ya. Aku dapat sesuatu enggak? Keinginanku, feelku ini gitu ya. Nah, di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 itu diberikan beberapa kriteria oleh Rasul Paulus. Keinginan yang bersifat kedagingan. Apa tuh? Ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dengki, roh pemecah, pesta pora, kemabukan, dan lain sebagainya. Dan keinginan yang bersifat kedagingan itu, keinginan memuaskan ego dan feelku ini, itu kuat sekali. Menggoda sekali, menjerat sekali, dan mengintai kita semua untuk diikuti. Saya berikan contoh gitu ya. Ada seseorang dengar seorang temannya itu kemudian dia tahu temannya itu baru dapat pacar.
pacarnya tampan, mapan, dan takut akan Tuhan. Dengar itu kemudian hatinya berbicara. Kenapa dia? Kenapa gak gue? Pada waktu temannya lulus kuliah cum laude gitu ya. Hati kemudian berkata-kata. Masih banyak tipu, bohong. Gue juga bisa. Kenapa dia aja? Kenapa bukan aku? Jadi apa di dalam hati ini? Iri, dengki. Gak bisa ikut bersuka cita dengan orang yang sedang bersuka cita. Gak bisa bersuka cita dengan keberuntungan-keberuntungan yang orang nikmati. Yang ada adalah iri. Rasanya dengki banget. Sampai akhirnya mungkin ada kemarahan. Kenapa dia? Kenapa gak gua? Kenapa bukan aku gitu ya? Dan kesal. Sehingga kemudian kalau ketemu sama Nia gitu ya mukanya bete banget ya. Kenapa kok lu hari ini mukanya asem? Enggak kenapa-napa. Oh gak kenapa-napa ya? Iya gak kenapa-napa. Padahal kenapa-napa gitu ya. Dan tidak mau diketahui. Tersimpan di dalam hatinya. Iri yang tersimpan gitu ya. Sehingga kemudian karena dia tahu nih ya teman-temannya itu adalah teman-teman yang baru dapat pacar. Hindari dia. Tapi kemudian walaupun dihindari diawasi. Terus kemudian akhirnya kita akan berikan komentar-komentar. Hari ini jelek banget tuh dia pakai bajunya tuh. Hari ini dia pimpin MC, ngaco banget itu. Pilih lagu kayak begitu, kok bisa ya? Cari-cari tuh kelemahan, kejelekan, dan hal-hal yang bisa kemudian dianggap sebagai sesuatu yang kemudian tuh kan, dijelek tuh, mendingan gua ya bagus. Mendingan gue kalau jadi MC gue lebih bagus. Atau contoh misalnya kalau percabulan yang Paulus mengatakan gitu ya. Kita mungkin ya kita semua ini pasti pernah dikirimin itu ya situs-situs atau foto-foto ataupun video-video porno. Pasti pernah mengiriman itu. Waktu lihat sekali, apaan nih? Dikirimin lagi, kemudian coba lihat kayak apa sih? Nanti kalau, kenapa? Supaya nanti kalau ngomong sama orang nyambung. Gitu. Akhirnya lihat. Lihat sekali, terus dikirimin lagi. Mungkin ya entah dari antah berantah gitu ya dikirimin lagi. 1 kali, jadi 2 kali, jadi 3 kali. Ya, seperti ada seorang anak SMA itu ya, menemukan CD porno tuh di rumahnya. Tonton sekali. Aduh rasanya gak mau, udah gak mau. Kenapa? Aku tuh nanti lulus SMA mau jadi hamba Tuhan gitu ya. Mau sekolah teologi ya. Masa aku nonton film porno? Enggak mau nonton. Ya. Tapi kemudian ketika lagi iseng. Tapi pernah waktu itu pengen tahu. Orang-orang ada temen ngomong begini dan begitu. Coba akhirnya. Lama-lama akhirnya terjerat, terjebak, terbelenggu, ketagihan lagi dan lagi. Dan menikmatinya akhirnya kemudian benar-benar terbelenggu. Gak bisa lepas. Kenikmatannya ingin didapat lebih. Dan lebih. Jadi itu adalah jalan yang luas. Jalan kedagingan. Ya. Memilih artinya ketika dia memilih untuk kemudian lagi, kerjakan lagi, iri hati lagi, benci lagi, marah lagi, terus kemudian kan diumbar gitu, diberikan ruang, artinya dia memilih egoku dan keinginanku untuk kepuasan diriku. Ketika dia memilih, dia tidak peduli lagi Tuhan. Dia tidak peduli lagi pertumbuhan imannya. Dia tidak peduli lagi Tuhan berkenan atau tidak. Tapi adalah aku, keinginanku. Dan kalau itu terus terjadi, keinginan itu mendominasi hidupnya, kuasa Allah untuk melawan dosa itu tidak ada dalam hidupnya. Sekarang pertanyaannya, kalau ciri itu adalah seperti itu,
Siapa orang yang sedang jalan dalam situ? Siapa orang yang sedang berjalan di dalam jalan yang salah, di jalan yang lebar, yang kemudian ujungnya adalah kebinasaan? Siapa itu? Apakah aku? Apakah ada di antara saudara-saudara, adik-adik semua di sini? Apakah ini atau enggak ada di sini, semuanya di luar sana? Kita mau lihat ya. Pertama, kita tahu bahwa tadi Tuhan Yesus mengatakan jalan yang luas ada di dalam pintu yang lebar. Dan jalan yang sempit ada di pintu yang sesak. Nah, saya mau mengajak kita membaca satu ayat dulu dari Yohanes 10 ayat yang ke-9. Yuk buka dulu. Yohanes 10 ayat yang ke-9. Yesus berkata dengan tegas dari mulutnya. Dia berkata apa? Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, istilah padang rumput kita pasti ingat apa? Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Itu ya, ada kaitannya ke sana. Artinya, tadi jalan yang lebar itu ada di dalam pintu yang lebar. Jalan yang sempit ada di dalam pintu yang sesak. Ya, kalau katakan Yesus adalah pintu, berarti pintu yang sesak itu adalah gambar bahwa ketika bicara Yesus mengatakan pintu yang sesak, di sana ada jalan yang sempit. Artinya pintu itu adalah mau menggambarkan kalau sesak gitu ya. Sesak itu adalah terbatas, gak bisa ada yang lain, gak mungkin ada yang lain, gak bisa, gak muat gitu ya. Semua harus disingkirkan, ditinggalkan, harus dilepaskan. Kalau lebar semua boleh masuk, semua keinginan boleh masuk. Semua yang kita mau boleh masuk. Semua gak ada batasan. Gak ada tuh semua. Jalan yang pintu yang sesak artinya gambaran hanya satu pintu. Dan pintu itu adalah dari kalau Yesus berkata Yesus Kristus. Jadi mereka yang memilih kedagingan artinya pertama siapa dia gitu ya. Yang telah berjalan pada jalan yang salah itu. Mereka yang memilih jalan kedagingan, jalan yang lebar itu adalah pertama, mereka belum pernah masuk ke pintu sejati, Yesus Kristus. Karena Yohanes 14 ayat yang ke-6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Melalui pintu aku ini yang akan ada apa? Kamu akan selamat. Kamu akan menikmati apa? Perlindungan, pemeliharaan, kesejahteraanmu semuanya. Sehingga kemudian dikatakan akan menemukan padang rumput. Dan itu harus melalui pintu yang sempit atau yang sesak. Dan jalan yang sempit. Orang berpikir bahwa dengan menikmati semua kepuasan-kepuasan itu dia akan bahagia. Kalau saya bisa kemudian memberikan ruang kemarahan ini, rasa iri ini, rasanya aku puas, aku bisa bahagia. Kalau aku bisa kemudian mencicipi yang dunia bilang itu enak, nikmat gitu ya, rasanya akan bahagia dan damai. Kalau kamu bisa mencicipi obat ini atau rokok ini, kamu akan bahagia dan damai. Betul? Ya. Tidak ada satupun di dalam dunia ini yang bisa memberikan kedamaian dan kebahagiaan. Itu omong kosong. Pascal itu berkata begini, di dalam diri manusia itu ada kekosongan yang hanya dapat dipuaskan oleh Allah. Kita cari kemana-mana. Cari jadi kemudian juara luar biasa, juara umum. Dari kelas 1 mungkin SD sampai mungkin SMA kelas 3. Wah,
gengsi banget tuh. Orang pinter. Udah orang pinter kemudian jago bola. Ada satu teman saya dulu waktu SMA. Saya suka sekali sama dia. Kenapa? Suka karena dia jago bola. Terus kemudian dia ikut lomba kemana-mana. Wah, rasanya kalau deket sama dia keren banget gitu. Kan gitu ya. Dia pinter, jago bola, terus kemudian ramah luar biasa. Kita menganggap, wah, kita sudah punya segalanya. Rasanya happy dunia ini, rasanya milikku, kita bahagia. Betul? Tidak ada yang bisa memuaskan hati kita yang kosong ini dengan ilmu, dengan orang lain, dengan semua yang ada di dalam dunia ini. Pascal mengatakan hanya bisa Allah yang akan memuaskan. Tidak ada apapun dan siapapun yang bisa memberikan hati yang tenang, hati yang damai, hati yang aman, hati yang tidak gelisah. Itu seperti tadi Anius bilang ya. Kita ini adalah manusia-manusia yang gelisah. Sehingga sulit tidur kalau malam. Tengah malam kau udah tidur tuh bisa tiba-tiba bangun lagi. Apa? Kenapa? Gelisah. Kita itu penuh dengan kegelisahan. Penuh dengan apa? Ketakutan. Inilah kita manusia yang ada dalam dunia ini. Jadi siapa dia yang berada terus jalan yang salah itu? Adalah dia yang tidak pernah masuk ke pintu yang sesak itu. Sehingga karena dia tidak masuk, dia terus berada di dalam jalan kedagingan itu. Dia terus berada dan berpikir, benar jalannya, enak, nikmat. Itu pertama. Tapi ada yang kedua. Kita akan kemudian kalau dengan yang pertama ini kan bilang, enggak, gua bukan. Ya, tapi yang kedua. Siapa mereka yang memilih jalan kedagingan itu? Adalah mereka yang masuk ke pintu sesak, tapi terus ketika sudah masuk ke pintu, dia bukan menjalani hidup yang jalan yang sempit, tetapi dia terus menghidupi kedagingannya. Jadi setelah dia bertobat, tidak ada keinginan untuk meninggalkan tuh dosa dan bergerak menuju kepada kedewasaan. Masuk pintu sesak, tapi tidak bersedia untuk berada di dalam jalan yang sempit. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 3. Ya. Jadi kalau kalian mau membacanya silakan ya. 1 Korintus pasal 3 itu ayat yang pertama bunyinya begini. Pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Jadi orang yang sudah bertobat, sudah masuk melalui pintu sesak, tetapi tidak bersedia menjalani jalan yang sempit. Ingin di pintu yang sesak itu dia bawa tuh jalan yang luas itu. Ingin terus keinginan-keinginan kedagingannya, kepuasan-kepuasan dirinya. Egonya dia terus bisa terpuaskan. Sehingga tidak jarang itu kita akan lihat itu di gereja. Orang-orang yang adalah menganggap dirinya orang Kristen. Yesus mengatakan jika terus itu terjadi, dia akan mengalami kebinasaan diri sendiri. Dia tidak bisa mencicipi, merasakan ada kuasa Allah yang besar. Saudara tahu kuasa membangkitkan orang mati itu kuasa yang luar biasa.
Semua orang dunia ini nggak ada yang bisa membangkitkan orang mati. Kalau menyembuhkan ya dokter sudah diberikan karunia oleh Tuhan. Bangkitin orang mati, hidup ini nggak ada. Kalau mati suri mungkin bisa bangun lagi gitu ya. Tetapi itu berarti bahwa ketika Yesus bisa membangkitkan dirinya dan Allah Bapa membangkitkan dirinya, Roh Kudus membangkitkan dirinya, itu berarti ada kuasa yang besar luar biasa dalam diri Allah. Dan kuasa itu tidak bisa dinikmati oleh orang yang terus setelah masuk pintu yang sesak ini gak mau menjalani jalan yang sempit. Kasihan kan? Kasihan. Nah, kalau dengan dua kriteria ini, sekarang kita bisa kemudian melihat diri kita, bercermin dengan diri kita. Yang mana nih aku? Sudah masuk pintu yang sempit atau belum? Pintu yang sesak atau belum? Kedua, kalau aku sudah masuk pintu yang sesak, aku bersedia gak jalani jalan yang sempit? Atau aku bawa tuh di pintu yang sesak itu, aku bawa-bawa itu jalan yang lebar. Mau yang ini gak mau Tuhan, gak mau Tuhan. Masa begini sih, kok hidup susah banget sih, kok banyak begini dan begitu. Gak mau, aku mau bawa jalan yang lebar ini ke pintu yang sesak. Dia bisa tuh. Yang mana diri kalian? Sudah masuk pintu yang sesak atau belum? Kalau kemudian akhirnya saya belum masuk pintu yang sesak, mari saat ini kesempatan untuk minta anugerah Tuhan supaya saya bisa masuk pintu yang sesak. Kalau saya sudah masuk pintu yang sesak, tetapi selama ini ternyata jalan yang lebar yang saya bawa, bukan jalan yang sempit. Mari akui perbuatan dosa. Artinya apa? Pertama, jujur. Kejujuran itu akan membukakan tingkap-tingkap anugerah Tuhan itu turun atas diri kamu. Jujur mengakui Tuhan, aku pendosa. Sekalipun aku sudah masuk pintu yang sesak, tetapi ternyata aku masih bawa jalan yang lebar. Tuhan ampuni aku Tuhan. Jujur. Rasul Yohanes mengatakan, jika kita tidak mau mengatakan bahwa kita adalah orang yang berdosa, Rasul Yohanes mengatakan kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat diri Allah sebagai pendusta dan firman Allah tidak ada di dalam diri kita. Jadi pertama jujur. Ketika saudara jujur, kalian jujur, saudara akan merasakan berkat anugerah Tuhan itu akan turun. Tetapi yang kedua, tidak hanya jujur. Tapi yang kedua adalah berseru memohon. Kalau kita belum pernah masuk ke pintu yang sesak, tolong Tuhan bukakan itu. Aku mau digiring ke pintu yang sesak itu supaya bisa menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus dan memampukan saya untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi memohon berseru untuk bisa dituntun berjalan di dalam roh. Berseru supaya kita akhirnya bisa kemudian sungguh-sungguh mau pilih jalan itu adalah jalan yang sempit. Supaya kita mengalami satu kebebasan, kelegaan dan kedamaian yang penuh. Jadi itu yang kedua. Tapi yang ketiga adalah kalau Paulus mengatakan matikan keinginan daging itu. Matikan keinginan daging itu. Jika keinginan daging dibiarkan kelaparan, hasratnya dan keinginannya, kedagingan itu akan mati. Atau saya beri contoh mungkin lebih gampang gini ya.
Ada seorang bapak itu punya 2 anjing, satu hitam, satu putih. Ini anjing terpilih dan sangat bagus sekali. Anjing 2 ini tuh suka dibawa untuk lomba anjing. Itu di daerah atas ya, di daerah kutub situ. Jadi anjing kutub ya. Dibawa tuh ya, ada anjing hitam dan anjing putih. Dan dia tahu bahwa hari ini yang akan menang pertandingan yang hitam. Besok yang menang hitam lagi. Nanti bulan berikut yang menang pasti putih. Itu dia tahu itu semua. Semua orang tuh kalau kemudian bertaruh gitu ya, selalu kalah melulu. Semua bertanya kepada bapak ini, Pak, bagaimana kok bapak bisa tahu? Yang ini yang menang, yang itu yang kalah. Ya. Walaupun memang bapak adalah pemilik anjing itu. Lalu dia kasih tips seperti ini. Tergantung saya kasih makan yang mana. Kalau saya kasih makan yang hitam, dia pasti menang. Kalau saya kasih makan yang putih, dia pasti menang. Artinya kalau dibiarkan kelaparan, dia gak punya tenaga tuh. Untuk menggoda lagi. Tapi kalau terus diberi makan, terus diberi ruang, terus diberi kesempatan, terus diberi waktunya, dia akan mencengkram terus. Demikian juga kedagingan itu. Kedagingan juga itu harus dimatikan kalau Paulus mengatakan di dalam surat-suratnya itu. Artinya tidak diberikan ruang, tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan waktu untuk itu. Contoh misalnya konkretnya. Gimana tuh caranya mematikan? Saudara jauhi. Udah tahu nih ya, pergaulan ini semuanya arahnya ke sana tuh. Udah tahu nih ya, ini kebanyakan ngerokok. Udah tahu nih ya, ini kebanyakan ngomongin soal seks. Jauhi. Kenapa? Jangan berpikir kita kuat. Kita bisa jatuh dalam dosa. Jauhi itu. Ketika kemudian muncul rasa iri. Iri kan selalu di dalam hati nih ya. Iri selalu di dalam hati. Tahu nih ya. Orang ini kemudian dapat berkat gitu ya. Cerita dia dapat ini, dia dapat itu. Hatinya kemudian sesuatu. Sadari, Tuhan, ini hatiku, aku lagi iri nih. Dan aku tidak mau iri. Aku tidak mau iri. Jadi jauhi, lalu kemudian ketika itu muncul, stop. Jangan beri kesempatan. Jangan buka peluang. Dengan mengatakan, aku tidak mau iri. Aku tidak mau marah. Aku tidak mau ini. Aku tidak mau. Berarti kita mengendalikan diri kita yang sudah masuk ke dalam pintu yang sesak. Aku mau kejar apa? Keadilan. Aku mau kejar apa? Kasih. Aku mau mengasihi dia, bukan membenci dia. Aku mau mengasihi dia. Aku mau sabar kepada dirinya. Kalau Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Jadi katakan tidak, aku tidak mau, tidak mau. Dan segera minta tolong kepada Tuhan. Nah, melalui renungan pada pagi hari ini, mari coba, apakah aku telah berjalan pada jalan yang salah? Jalan yang salah kita harus lihat, apakah aku sudah masuk ke pintu yang sesak atau masih pintu yang lebar? Jika masih pintu yang lebar jelas. Jalan yang sesat itu akan terus kita jalani. Jika kita mengatakan bahwa aku sudah masuk ke pintu yang sesak, tapi ternyata aku bawa-bawa jalan yang lebar di pintu yang sesak, dan aku menghidupi jalan yang sesak, jalan yang lebar itu, saat ini jujur katakan bahwa aku tidak mau lagi dan aku mau kembalikan jalan yang lebar itu. Dan sekarang aku mau di jalan yang sempit di dalam pintu yang sesak itu.
Jika kita mau memilih yang sesak dan jalan yang sempit, saya jamin kepada kalian semua, berkat Tuhan akan turun atas dirimu. Dan kamu menjadi orang yang berbeda. Kamu akan bersinar, bercahaya. Dan orang akan terkagum-kagum dengan dirimu karena kamu punya Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu menyingkapkan siapa diri kami. Dengan perilaku dan tingkah laku kami melihat diri kami masih berada di dalam pintu yang lebar. Sehingga jalan yang lebar itu terus-menerus kami jalani. Dan itu ujungnya adalah kebinasaan. Saat ini ya Tuhan, dengan melihat diri kami demikian, kami mohon anugerah Tuhan. Berikan kemurahan-Mu dan bawa aku ke pintu yang sesak. Supaya aku tidak binasa, Tuhan Yesus. Jika aku ternyata sudah masuk ke pintu yang sesak, tetapi aku membawa jalan yang lebar di pintu yang sesak. Saat ini Tuhan, aku memohon pertolongan-Mu. Karena aku masih menjalani keinginan-keinginan daging. Egoku, keinginanku begitu kuat menguasai diriku. Sehingga seolah-olah aku seperti masih di jalan, di pintu yang lebar, bukan di pintu yang sesak. Kami mohon Tuhan, dengarkanlah seruan setiap anak-anak-Mu di sini. Berikan kemurahan anugerah-Mu ya Tuhan. Agar bisa masuk ke pintu yang sesak dan berjalan di jalan yang sempit. Di mana kami dengan sadar mau meninggalkan, mau melepaskan kedagingan kami. Agar kami memiliki kehidupan, mencicipi dan menikmati kebesaran, keagungan dan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Tuhan tolonglah. Berikan kesempatan kepada anak-anak-Mu yang masih muda ini. Untuk bisa masuk ke pintu yang sesak dan menjalani jalan yang sempit. Ini doa permohonan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teman, saya ajak kita untuk sama-sama berdiri. Sebagai respon atas firman Tuhan, mari bersama dengan gereja pada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, mari kita ikrarkan pengakuan iman Nasrani dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, naik darah-darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang, untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, struktur orang kudus, pengampunan dosa, bangkit orang mati dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan duduk. Selamat pagi teman-teman, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memimpin ibadah ini sampai pertengahan. Terima kasih karena kami dapat berkumpul di sini kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar kami akan membawakan pokok doa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, Indonesia. Berdoa atas pemimpin dan pemerintahan yang telah terpilih. Berdoa agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik dan selalu takut akan Tuhan. Mari kita akan berdoa ini. Selanjutnya bagi yang pria, aku mau mengajak kalian untuk mendoakan untuk proses regenerasi. Berdoa agar para tim kerja yang sedang dihubungi dapat menggumuli dengan baik dan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Bagi yang perempuan, aku mau berdoa juga untuk proses camp remaja yang akan diadakan. Berdoa agar setiap peserta yang nanti akan datang bisa merasakan dengan kebersamaan dengan antar sesama. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya kita berdoa untuk pasca yang nanti akan diadakan. Berdoa agar para panitia yang telah merancang susunan acara dapat bisa dilaksanakan dengan baik ke depannya. Mari kita angkat pokok doa ini. Tuhan, tak lupa juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa datang pada hari ini, entah karena kita ada pergumulan, biar Engkau saja yang bisa memberkati mereka dan dapat memimpin mereka dalam permasalahan dan penyakitnya. Tuhan, inilah segenap doa kami, biar Engkau saja yang bisa menjawab sesuai dengan waktu-Mu saja. Tuhan Yesus, kami telah berdoa, amin. Baik, kita akan memberikan persembahan. For your information, hari ini akan ada 2 persembahan. Ada persembahan bulanan dan juga persembahan mingguan. Jadi untuk teman-teman yang sudah berpenghasilan, boleh disisihkan
sebagian besar 10% mungkin atau berapapun terserah kalian untuk persembahan bulanan. Dan juga untuk persembahan mingguan diberikan seperti biasa. Untuk teman-teman yang ingin persembahan bulanan namun belum dapat amplop, boleh angkat tangan. Untuk persembahan mingguan yang belum dapat amplop, boleh angkat tangan. Ya, tim pelayan boleh dibantu ya. Baik, saya akan mempersilahkan nanti untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan bulanan, boleh nanti maju ke depan lalu ditaruh di dalam kotak. Untuk persembahan mingguan nanti akan diedarkan seperti biasa. Untuk persembahan hari ini, ayatnya diambil dari Amsal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari sama-sama kita memberikan persembahan kita. Untuk yang ingin memberikan persembahan bulanan dipersilakan maju ke depan. Untuk yang ingin memberikan persembahan bulanan dipersilakan maju ke depan. Mari bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita ikut. Tuhan, terima kasih kalau Engkau masih boleh memberikan kepada kami rezeki setiap harinya Tuhan. Rezeki yang mungkin kami tidak sadari, baik secara materi maupun makanan ataupun tempat tinggal. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap rezeki yang Engkau boleh berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kiranya setiap persembahan yang kami boleh berikan kepada Engkau, itu nantinya dapat dipakai untuk memperluas
untuk pekerjaan tangan Kau saja. Berkati setiap orang-orang yang nantinya akan mengolah. Kami mengucap syukur Tuhan, terpujilah Tuhan di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, wahai remaja, mengikut Tuhan tidaklah gampang gitu ya. Mungkin seringkali kita sering banget takut atau sering banget ikut-ikutan orang lain gitu ya. Aku pernah punya teman dan dia teman sekolah mingguku di perniagaan. Karena dia ikut-ikutan teman ke pergaulan yang bebas gitu ya, pergaulan yang salah. Dia akhirnya hamil di luar nikah dan lain-lain gitu. Padahal kita sama-sama sekolah minggu bareng. Maka dari itu teman-teman emang tidak mudah buat ikut Tuhan. Tapi jangan pernah menyerah karena apapun yang kita lakukan nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhir. Jadi sama-sama sebelum kita pergi nanti, kita mau sama-sama ambil tekad kita. Jangan pernah menyerah dan lakukan yang terbaik karena Tuhan menyertai kita. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Sebelum ku punya rencana,
percaya Tuhan punya rencana. Tuhan, Kau mengingatkan kepada kami bahwa Engkau mau menganugerahkan kehidupan, bukan kebinasaan. Engkau mengingatkan kami untuk segera masuk ke pintu yang sesak, bukan tetap berada di pintu yang lebar. Engkau mengingatkan kami untuk menjalani jalan yang sempit, bukan jalan yang lebar. Biarlah Engkau boleh terus menanamkan firman ke dalam hati kami masing-masing, agar kami sungguh-sungguh merasakan kehidupan, bukan kebinasaan. Kami akan bersama-sama ya Tuhan meninggalkan ruangan ini, kembali kepada kegiatan kami masing-masing. Berkatilah kami Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. See you next week. Happy Sunday semuanya. Hari ini aku membawain Martha Lisan. Boleh? Next.
Oke, Warta Lisan KR tanggal 3 Maret 2024. Next. Tema kebaktian kita hari ini tuh Following the Wrong Path yang dibawain oleh Ibu Inatia. Untuk minggu depan tanggal 10 Maret itu temanya Ignoring the Truth yang dibawain sama Pendeta Marto Marbun. Job pelayan hari ini liturgisnya ada Konius, PP-nya ada Cinat, BWDS ada aku, Stefanesa, PIC-nya ada Kenia, PJTD-nya ada Kofrans, terus Asya dan kolektannya ada Mesya, Kenia, Nicholas, dan ODM. Absennya ada Ciarda dan MCCG-nya ada Civanes. Job musik hari ini pianisnya ada Komika, gitarisnya ada Odi, singernya ada Philip sama Grace, kajonnya ada Hansel. Job mumet hari ini switchernya ada Ko Chung Chung, slide-nya ada Novel, sound-nya ada Darren, kamera belakang ada Kofrans. Buat minggu depan, tanggal 10 Maret, liturginya ada Kofrans, PP-nya ada Ci Amel, BWDS-nya ada Ci Olin, PIC-nya ada Ci Vanessa, PJTD-nya ada Ci Juliana, Asya dan kolektannya ada Ci Devina EM, Ci Yolanda, Kenneth, sama Johannes. Absennya ada Ci Selin, sama MC3-nya ada Ci Alinda. Job musik minggu depan, pianisnya ada Ko Carlos, gitarisnya ada Mitzi, singernya ada Steven dan Kenny, kajonnya ada Ko Joshua. Job mumet minggu depan, switchernya ada Jesslyn Nat N, slide-nya ada Ci Devina EM, sound-nya ada Ko Elvis, kamera belakang ada Keisha. Oke, thank you guys, see you next week.